Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tersangka penipuan dana pembelian sapi kurban menyerahkan diri. Pasangan suami istri alami luka bakar akibat selang tabung gas yang menyemburkan api. Pelajar di Batangkapas Kabupaten Pesisir Selatan mesti digendong orang tua menyeberangi sungai untuk bisa ke sekolah. Enam buah rumah di Nagari Cupa, Kabupaten Solo, hangus terbakar pada Selasa malam. 3 diantaranya merupakan rumah gadang. Api diketahui sudah membesar dan menghanguskan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan saling berdekatan tersebut. Rabu pagi, warga berdatangan ke lokasi kebakaran untuk melihat puing-puing. Di lokasi ini sebelumnya berdiri 3 buah rumah gadang dan 3 buah rumah semi permanen bertingkat yang dihuni 8 kepala keluarga atau 28 jiwa. Menurut Wali Nagari Cupa, Fatmi Bahar, api baru diketahui pada pukul 10:30 malam. Api begitu cepat menyebar karena sebagian besar bangunan berbahan kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kira-kira kejadian mungkin barangkali sekitar jam setengah 11 malam. Ini pikiran untuk sementara mungkin ada rumah itu salah satu dari 6 yang kabaka kan 3 ada rumah gadang, 3 rumah semi permanen. Jadi dipikirkan ada 1 rumah gadang yang tak tahu nih sumbernya dari situ barangkali. Untuk memastikan penyebab kebakaran ini, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Dari hasil pemeriksaan di lokasi di TKP, dugaan sementara dari konsleting arus listrik. Rabu pagi, pemilik dan penghuni rumah mengais puing kebakaran untuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Gernadi melaporkan dari Solo. 6 bulan lari dari kejaran petugas, Aldi Diego, tersangka penipuan dana pembelian sapi kurban, akhirnya menyerahkan diri. Pria 36 tahun tersebut dijemput tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi di daerah Padang Panjang Selasa malam. Mobil yang membawa tersangka tiba di Mapolresta Bukit Tinggi. Dengan tangan masih diborgol, tersangka langsung digiring ke ruang pemeriksaan pidana umum Polres Bukit Tinggi. Hasil pemeriksaan sementara, Aldi Diego kabur ke Pulau Jawa selama 6 bulan usai menilep uang pembelian sapi kurban untuk masjid dan musala di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga dan rekanan tersangka. Informasikan bahwa kami dari Polresta Bukit Tinggi tadi melakukan upaya penangkapan terhadap saudara Aldi. Nah, kebetulan sebagai catatan juga bahwa upaya-upaya penangkapan ini terlebih dahulu ada upaya soft pendekatan persuasif baik dilakukan oleh pihak keluarga maupun rekanan dari tersangka sehingga kami dapat mengamankan saudara Aldi ini di Kota Padang Panjang. Sebelumnya, Aldi Diego membawa kabur uang sebesar 266 juta rupiah untuk pembelian 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut dipesan oleh jemaah masjid dan musola di Agam dan Bukit Tinggi, alumni SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, dan sebuah rumah bersalin di Bukit Tinggi. Aldi dipercaya karena mengaku teman dekat wali kota Bukit Tinggi dan kerap memamerkan fotonya di media sosial. Selain itu, Aldi juga terlihat santun. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Seperti inilah detik-detik evakuasi yang dilakukan warga terhadap pasangan suami istri pedagang siomay menuju mobil yang akan mengantarkan keduanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dare, Darmasraya. Sang suami, Ade, yang berusia 31 tahun, dan istrinya Nurul, lebih muda 4 tahun, terbakar karena saluran gas menuju kompor mengalami kebocoran. Peristiwa tragis ini terjadi di rumah mereka di daerah Simpang Pogang, Nagari 4, Koto Pulau Punjung, Darmasraya. Peristiwa ini terjadi saat pasangan suami istri ini menyiapkan dagangan mereka. Tanpa disadari, salah satu selang yang menyalurkan gas ke kompor mereka mengalami kebocoran. Akibatnya bisa diduga, api dengan cepat menyambar. Bahwasanya suami istri ini mempersiapkan dagangannya untuk yang akan dijual. Jadi sedang melakukan pemasakan untuk yang dijualnya ini ada bocornya, diduga bocornya akibat dari kompor gas. Maka keluarlah api di kompor gas tersebut yang mana menyambar sang istri di dapurnya itu. Dan sekarang sebagai suami istri itu sedang dirawat di Rumah Sakit Sungai Dare. Menurut dokter di rumah sakit, luka bakar keduanya mencapai 75%. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dare Darmasraya akan mengirim kedua pasien tersebut ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang untuk penanganan lebih lanjut mengingat kondisi mereka yang cukup parah. Polisi dari sektor Pulau Punjung, Darmasraya masih menyelidiki kejadian tersebut untuk mengungkap penyebabnya secara pasti. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Setiap pagi, para pelajar di Kampung Salak Jalamu, Nagari Ampe Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Sungai Batang Jalamu selebar lebih kurang 30 meter ini memisahkan kampung mereka dengan sekolah yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah mereka. Orang tua yang khawatir melepas anaknya sendiri harus menggendong buah hati mereka saat menyeberangi sungai. Selasa pagi, air sungai memang tak begitu dalam, hanya setinggi lebih kurang 1 meter. Namun bagi murid kelas 1 dan 2, cukup merepotkan. Arafah, murid SD Negeri nomor 20 Jalamu ini, salah seorang dari mereka. Setiap hari harus diantar orang tuanya untuk menyeberangi sungai. Jika debit air naik, tak jarang murid kelas 4 ini tak bisa ke sekolah. Nyebrang sungai? Setiap hari? Nyebrang sungainya sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua. Kalau pergi ya. Kalau pulang gimana? Sendiri lagi. Terus kalau airnya besar gimana? Berani nyebrang sendiri? Oh, berarti ada juga nggak sekolah kalau sungai besar ya? Untuk menuju Kampung Salak, sebelumnya ada jembatan gantung yang menghubungkannya dengan Kampung Jalamu yang berada di jalur lintas Barat Sumatera Padang Bengkulu. Namun sejak banjir bandang bulan September tahun lalu, jembatan ini putus dan tak bisa digunakan lagi. Ini memang jalur utama yang sehari-hari ditempuh warga untuk beraktivitas. Meski ada jalan lain, harus menempuh jalan setapak melewati pematang sawah sejauh lebih kurang 1,5 kilometer. Ada tuh lalu di di tepi bandar, tapi jalan ini besarnya kecil. Jauh enggak dari sini? Jauh enggak? 1,5 kilo lah. 1,5 kilo dari sini. Ya. Kalau ini dekat? Ini dekat nih ya, 500 meter aja nih. Harapan ya kalau dapat ya diperbaiki hendaknya. Ya. Jembatan ini adalah urat nadi perekonomian masyarakat di Kampung Salak Jalamu. Hanya berumur 2 tahun sejak dibangun Pemda Pesisir Selatan. Kini warga harus kembali berjuang menyeberangi sungai setiap hari hanya untuk sampai ke seberang. Arset Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan.